I love you, Daddy. Keesokan harinya, pagi hari di dapur, pria sibuk menyiapkan makanan untuk semua orang. Dirinya sedang bersemangat dan juga ada hal lain yang harus dia lakukan. Jika si kembar sedang, ya begitulah, sedihlah ceritanya. Hani sedang membuat apa, Ham? Tanya Alexo sedari bangun dirinya tidak menemukan pria di kamar dan ternyata berada di dapur. Ini, ucap pria sambil menunjuk dua kotak bekal. Untukku, senyumnya bertanya sambil memeluk dari belakang. Pria menggeleng pelan, suaminya ini tidak ada rasa malu sama sekali padahal ada bibi di sekitar mereka. Bukan? Jadi, tanyanya sekali lagi. Untuk si kembar, bio pria enteng. Kemudian keduanya duduk di kursi meja makan yang sudah ada Ofli. Rea juga di harta kecuali si kembar yang belum menampakkan batang hidungnya. Kakak jangan menghina jomblo sepertiku dengan kemesraan kalian ya. Omel Ofli pagi-pagi sudah melihat kakak dan kakak iparnya berpelukan di dapur padahal masih ada bibi juga kedua orang tua mereka. Cepatlah menikah biar kamu tahu rasanya bagaimana. Datarnya pada sang adik yang sudah melotot mendengar ucapan sang kakak. Emang tinggal beli apa? Kalau iya adek beli pakai tabungan adek deh. Ucapnya kesal mendengar perkataan kakaknya yang menyuruhnya segera menikah. Pacar saja belum punya malah suruh nikah. Batin Opeli menggerutu memulai makannya tanpa menunggu orang lain. Ada itu si Arya masih jomblo. Aku beli dia saja buat jadi suamimu. Enteng Alexo memasukkan makanan yang sudah diambilkan pria dan tanpa diduga Arya datang dari arah pintu menuju ke ruang makan. Selamat pagi semuanya. Senyumnya menyapa semua orang yang berada di ruang makan itu. Pagi. Balas mereka serempak. Ucuk dicinta ulang pun tiba, ucap Alexo sambil melirik ke arah orang yang baru datang, membuat Arya mengernyit bingung. Arya masih belum mengerti dengan apa yang dibahas. Ayo ikut makan, ucap Arya kala melihat wajah Arya yang kebingungan. Dirinya sedikit terkekeh tadi, namun segera menormalkan ekspresinya. Baik Nyonya, tanpa berlama Arya langsung duduk. Ofeli mulai salah tingkah itu pun tidak luput dari penglihatan Alexo. Bilang saja, suka ribet sama adik aku ini, batin Alexo. Selesai makan aku tunggu di ruang kerjaku, ucap Alexo ke arah Arya dengan nada datar dan dingin. Baik bos. Mereka memulai makan dengan tenang, tanpa adanya si kembar, karena mereka sudah berangkat ke sekolah dan tidak mau sarapan pagi bersama, mungkin masih merajuk. Alexo dan Preya memakluminya. Arya bagaimana dengan perusahaan? Ucap Alexo langsung begitu melihat Arya masuk ke ruangannya. Sejauh ini masih baik-baik saja seperti biasa. Ketika berbicara serius keduanya seperti teman. Berhati-hatilah mulai sekarang, aku rasa mereka akan muncul kembali ke permukaan. Arya tertegun mendengar ucapan Alexo, dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Namun kenapa secepat ini? Apakah mereka sudah mengetahui kelemahan dari sahabatnya ini? Arya sudah sangat yakin dengan yang dikatakan bosnya ini, instingnya selalu benar dan tidak pernah sekalipun meleset. Perusahaan hanyalah kedok untuk mengelabui para musuh dan CEO hanyalah identitas di depan orang-orang selama ini, masih belum pernah ada yang terlewat sedikit pun dari pengawasan Alexo. Aku mengerti, tenang saja, aku sudah mengumpulkan semua tikus yang menyebar di perusahaan, senyum Arya dingin. Mereka belum tahu saja berhadapan dengan siapa, ucapnya lagi sedikit tersenyum menyeringai. Cak, aku juga tahu jika mereka meminta bantuan mafia besar, mereka berpikiran sempit. Iya, terlalu sempit. Dengan nada serius, Arya berdeci pelan, tatapan dinginnya mulai muncul menghiasi wajah tampannya. Dialah orang kedua yang ditakuti setelah Alexo di kelompok ini. Tambah penjagaan, tita Alexo dingin, kali ini dia sudah harus siap sedia. Oh, satu lagi, carikan semua ahli bela diri untuk Alex dan Lexa. Ajari semua hal yang kamu ketahui juga, mungkin di masa depan mereka membutuhkannya. Aku percayakan semuanya padamu. Kamu yakin? Si manis Lexa ikut juga? Tanya Arya sedikit kaget.
Sebenarnya tidak, tapi seperti apa yang dikatakan Alex, tidak akan ada yang tahu di masa depan akan seperti apa. Aku hanya berjaga-jaga jika sesuatu yang tidak aku inginkan terjadi, maka si kembar sudah siap akan segalanya. Ucapnya pelan, Arya mengangguk-angguk pelan menyetujui ucapan Alexo karena masa depan masih belum diketahui. Mereka berdua berbincang pelan di ruangan itu, sekalian membahas perusahaan dan lain sebagainya. "Kamu masih sedih?" tanya Alex. Sekarang mereka berdua duduk di belakang sekolah yang sepi, yang menjadi favorit mereka berdua akhir-akhir ini karena menurut mereka di sana sedikit tenang. Tanpa menoleh, Alexa masih setia memandang taman belakang dengan tatapan sendu tentunya karena sang Dedi masih belum mengizinkannya. "Sudah, jangan bersedih, masih dipertimbangkan." Tidak ada nada dingin dalam perkataan Alex. Suara lembutnya membuat Alexa langsung menoleh dengan tatapan berbinar. "Beneran, Kak? Kakak tidak bohong kan?" tanya Alexa cepat sambil menyunggingkan senyumnya. "Tidak percaya? Nih, lihatlah." Alex menyodorkan iPad-nya memperlihatkan pesan yang baru dia dapat dari dedinya. "Dia dipertimbangkan jadi hibur dia sekarang," baca Alexa memegang iPad kakaknya. "Yeay, akhirnya Dedi setuju juga." Dengan semangat 45, Alexa melompat-lompat dengan senyuman yang mengembang. "Bukan setuju, Lexa, masih dipertimbangkan," Alex mengingatkan. "Terserah, Kak, apapun itu Lexa tetap senang." Tanpa berlama-lama, Alexa kembali mengambil iPad kakaknya kemudian mengirim pesan suara. "I love you, Daddy." Teriaknya keras, padahal meskipun tidak teriak juga bisa. Namanya sudah senang, tidak peduli dengan teriakannya itu. Alexa terus menyunggingkan senyumnya. "Hais, punya adik gini amat ya Allah." Alex geleng-geleng kepala melihat Lexa bertingkah seperti itu. Hingga bel berbunyi, Lexa terus tersenyum manis, membuat siapa saja terpesona karena tidak biasanya sedingin itu bisa tersenyum sangat manis melebihi gula Jawa. Berbeda dengan Alex yang masih tetap saja dingin, mereka berdua memasuki kelas dan mengikuti pelajaran dengan tenang. Sedangkan Alexo yang baru saja selesai dengan pekerjaannya terjingkat kaget setelah mendengar pesan suara dari Alex. Tapi bukan suara Alex yang dia dengar, tapi suara Alexa yang berteriak. "Hais, anak ini masih kecil saja begini, apalagi nanti kalau dewasa. Dasar pembuat onar," gumam Alexo pelan. Dia tidak membalas pesan Alex karena pasti ini sudah waktunya belajar. "Anak itu mirip siapa sebenarnya?" gumamnya pelan sambil terus membayangkan akan kebahagiaan putrinya. Pasti tingkahnya sangat menggemaskan. Kebahagiaan tak terkira dalam hatinya. Dia ingin melindungi keluarga kecilnya dan tidak ingin membiarkan hal buruk terjadi.